Oke, coba kita tunggu ya. Nah, sudah ada. Saya minta maaf, ada salah setting ya saya ya. Saya minta maaf. Saya ulangi lagi ya untuk dari awal. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang eh, lapar dan haus akan kebenaran. Sorry, saya ganti webcam saya, jadi memang ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah, saya belum ganti settingannya, saya minta maaf ya. Saya minta maaf. Nah, oke, kita akan sama-sama belajar tentang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, diawali terlebih dahulu dengan satu ayat, yaitu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, teman-teman, pada waktu saya pertama kali memahami ayat ini, saya mulanya berpikir bahwa ayat ini berbicara soal kita harus banyak baca Alkitab. Kita harus rajin untuk terus baca Alkitab. Kalau Kejadian sampai Wahyu udah habis, dari Wahyu sampai Kejadian terus bolak-balik. Begitu. Nah, ternyata apa yang saya pikirkan itu adalah sebuah asumsi yang keliru gitu. Ternyata ayat ini tidak sesederhana itu, teman-teman. Ayat ini tidak sedang berbicara untuk kita makin banyak baca Alkitab. Tidak. Nah, untuk saya menjelaskannya, maka saya ajak kita melihat terlebih dahulu bahasa Yunani tentang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kata kebenaran di sana pakai kata apa? Ternyata sangat mengherankan sekali. Semua terjemahan bahasa Inggris secara konsisten tidak memakai kata truth di sana, tidak pakai kata truth. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan lebih lanjut, nah saya ajak kita untuk lihat terlebih dahulu. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang bisa diartikan sebagai kebenaran. Kata yang pertama itu adalah aletheia, dan kata yang kedua itu adalah dikaiosune. Kalau aletheia itu bahasa Inggrisnya truth, sementara dikaiosune bahasa Inggrisnya itu adalah righteousness. Nah, ternyata dua hal ini, dua kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya sama-sama kebenaran. Seharusnya ini ada perbedaan, teman-teman. Saya akan jelaskan perbedaan itu dengan contoh gambar ini. Teman-teman mungkin sebagian besar atau beberapa lah di antara kita mengalami masalah dengan berat badan atau obesitas. Nah, kita tahu bersama-sama orang yang mengalami obesitas, jalan keluarnya itu adalah dengan diet. Teori di dalam diet itu salah satunya ya, saya memang bukan ahli, disclaimer dulu nih ya. Disclaimer dulu, saya bukan ahlinya. Tetapi biasanya di dalam diet kita harus belajar untuk melakukan namanya defisit kalori. Kalori yang masuk ke mulut kita, ke tubuh kita harus lebih kecil dari kalori yang keluar. Sehingga pada waktu kalori kita terbakar banyak, di sanalah lemak-lemak yang menempel pada tubuh itu dibakar atau dipangkas habis. Itu teorinya defisit kalori. Nah, teori defisit kalori ini atau teori diet itu truth. Righteousness-nya apa? Righteousness-nya adalah ketika kita tahu teori itu, kita lakukan. Itu righteousness. Nah, maka dari itu saya mengajak kita untuk melihat kata yang dipakai di dalam berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran bukanlah kata truth, tetapi digunakan kata righteousness. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Kalau kita perhatikan, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Bukan for truth. Sehingga kita bersama-sama diajak untuk bukan sekedar kita rajin baca Alkitab. Tapi kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman.
Jadi yang dimaksud dalam bagian ini, lapar dan haus akan kebenaran adalah selalu rindu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya harus katakan bahwa Tuhan merindukan kita untuk menjadi pelaku firman, bukan pembaca firman saja. Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ini tidak mau baca firman, wah kita lebih parah. Kita sudah one step before, atau kita itu justru di belakang gitu. Tuhan itu tidak mau kita cuma pembaca, tapi kita pelaku. Lah bayangkan kita bahkan bukan pembaca. Nah mari kita sama-sama dengan unsur kesengajaan, mari kita luangkan waktu kita untuk baca firman Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa kenapa nggak baca Alkitab sih? Kenapa nggak saat teduh sih? Jawabannya selalu alasan klasik, yaitu nggak punya waktu. Tapi saya percaya sebenarnya alasannya bukan nggak punya waktu, tetapi mungkin bagi kita Alkitab nggak penting. Sesederhana itu. Kalau bagi kita itu adalah sesuatu yang penting, maka kita akan prioritaskan. Kita akan prioritaskan. Saya beberapa waktu yang lalu terberkati dengan satu konten, ada di Instagram saya lihat, Reels, yang diunggah oleh akun Kristen. Dia katakan bahwa kita itu untuk makan, kan nggak perlu komitmen dong. Untuk napas masa kita perlu komitmen? Nggak perlu. Gitu. Nafas itu menjadi bagian kita, makan itu adalah keseharian kita. Kapan sih makan itu menjadi komitmen? Pada waktu kita sakit. Tapi selama kita sehat, makan itu tidak menjadi satu komitmen, tapi itu menjadi bagian. Nah, kalau kita baca firman, itu adalah makanan kita. Maka kalau kita sampai komitmen kita mau makan, berarti kita ada masalah rohani sebenarnya. Saya tahu beberapa gereja atau rohaniwan mengajarkan saat teduh adalah bagian dari disiplin rohani. Di satu sisi benar. Tapi kalau kita hanya mendekati Alkitab, membaca Alkitab hanya sekedar disiplin rohani, ada yang salah dengan spiritual kita. Karena kita tidak menikmati Tuhan dan kita tidak belajar mengenal kehendak Dia dan kita tidak belajar untuk mengenal karakter Dia. Kita ada dalam bahaya besar, teman-teman sekalian. Maka dari itu saya mengajak kita bersama-sama untuk ayo yang belum baca firman, bacalah firman. Yang sudah baca firman, belajar untuk menjadi pelaku. Ya, seperti saya katakan sebelum kita jadi pelaku, ya kita baca dulu, pelajari dulu. Nah, saya ingin kasih satu tips untuk kita. Baca itu ada dua macam, teman-teman ya. Saya mengusulkan untuk kita bisa lakukan pembacaan kita itu secara wide atau lebar. Maksudnya apa sih baca lebar? Begini. Biasa beberapa renungan harian itu memberikan satu proyek baca Alkitab 1 tahun. Nah, itulah yang saya maksud dengan baca wide. Jadi kita baca, kita yang belum baca Alkitab sebanyak sekali lah dari Kejadian sampai Wahyu, saya berikan challenge. Hari ini tanggal 28 Juni, kalau kita baca, hari ini kita baca, 1 hari 4 pasal, terserah mulainya dari mana, maka nanti di bulan April kita akan selesai. Saya sudah hitung. Pasalnya itu nanti di bulan April akan selesai. 10 bulan. Kalau 1 hari konsisten baca 4 pasal. Mau Kejadian 2 pasal, Matius 2 pasal, boleh. Terserah dari mana. Itu yang saya maksud dengan baca wide. Pada waktu kita baca wide, kita nggak paham. Nggak apa-apa, baca aja terus. Baca aja terus. Saya percaya perjalanan kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Entah ada hal apa yang bisa menolong kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita mengenal pribadi Tuhan. Itu baca wide, baca lebar.
Nah, setelah kita baca lebar, atau sembari kita baca lebar, ayo kita belajar namanya baca deep. Baca ke dalam. Ini yang saya sebut sebagai saat teduh. Nah, saat teduh itu jangan baca banyak-banyak. Baca saja satu perikop. Perikop itu apa? Satu judul. Misal ya, Matius pasal 1 itu dibagi jadi 2 perikop. Ayat 1 sampai 17 dan ayat 18 sampai 25. Nah, kita baca satu saja. Fokus ke sana. Selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kita bersaat teduh, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan yang teropong hati kita, Tuhan evaluasi hati kita supaya firman itu bisa mengoreksi kita dan kita bisa melakukan. Nah, di waktu kita membaca deep, ada aspek yang saya sebut sebagai kita merenung. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Itu namanya komunikasi intrapersonal. Diri saya berbicara dengan diri saya dengan terang firman Tuhan. Pada waktu kita baca deep di sanalah, firman Tuhan itu memperbaiki diri kita, firman Tuhan itu mengoreksi kita. Saya analoginya begini. Seperti kita lagi mandi. Maka merenung itu seperti kita lagi waktu selesai mandi, kita bercermin. Kita mau pakai mungkin body lotion, ya, skincare, kita mau pakai lipstick. Nah, itu cermin. Dengan cermin itulah kita tahu bagian mana yang masih belum bersih. Jadi di dalam baca deep, itu kita mengizinkan Tuhan untuk lebih membongkar diri kita, mengoreksi kita. Jadi saya mau katakan bahwa pada waktu kita mau membaca Alkitab, maka dibutuhkan 2 hal, yaitu kedisiplinan dan kerinduan. 2 hal ini seharusnya ada secara bersamaan. Kalau kita hanya baca Alkitab karena disiplin saja, menurut saya iman kekristenan kita ada masalah. Jangan-jangan kita lagi sakit rohani. Tapi kalau kita membacanya itu harus dengan serta kerinduan, maka kita ada satu hati yang senantiasa rindu, ingin tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan pingin apa yang saya bisa kerjakan di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, materi saya sampai di sini saja. Apakah mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua? Saya lihat di dalam kolom chat, kayaknya nggak ada. Sekali lagi saya minta maaf untuk suara yang tadi nggak kedengaran di awal. Semoga materi ini nanti saya coba edit di bagian depan supaya yang tidak ada suaranya itu tetap bisa membantu. Ya, nanti saya edit, saya hilangkan sehingga materi ini tetap menjadi berkat bagi teman-teman semua. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati ya teman-teman semua. Saya kira live saya sampai di sini. Kita nanti akan ketemu lagi di dalam konten-konten berikutnya. Teman-teman silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan juga saya biasa akan posting akan lewat sosial media YouTube ini untuk mewartakan tentang konten apa, atau ada materi apa, atau ayat firman Tuhan apa yang memberkati, yang mengingatkan kita, maka dari itu silakan untuk teman-teman subscribe. Jadi sekali lagi, kalau memang ini memberkati, silakan teman-teman juga jangan lupa tekan tombol like-nya. Karena itu siapa tahu bisa membantu untuk menolong banyak orang memahami kebenaran firman Tuhan. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kamu mau bertumbuh, kalau kamu mau mengenal Tuhan, ayo sama-sama belajar Alkitab, sama-sama kita memahami kebenaran firman Tuhan. God bless you.